Dan yang kedua ada Afroid Ardiansyah, atau kalian bisa nanti juga tag atau follow di IG-nya di @rockroach. Dan yang ketiga saya sendiri di teman-temannya, nanti tag dan follow IG saya ya di @lindy_1411. Dan yang keempat atau yang terakhir teman saya dari kelompok 1 yaitu adalah Novadi Bayu Pratama. Nanti tag juga yang follow juga ya di IG-nya yaitu di @novadi_xn. Next, saya di sini akan menjelaskan tentang sizing. Apa sih proses sizing itu? Nah, di sini ada sedikit gambaran tentang mesin sizing ya. Ini adalah mesin sizing yang real nyatanya, dan yang di sana adalah skema dari mesin sizing. Sizing proses sendiri. What is the process sizing? Atau what is the sizing process? The answer is sizing is the process of counting the work yard with a particle drug or solution to insert to space value of the yard. Atau dalam bahasa Indonesia saya bisa menjelaskan bahwasanya proses sizing itu adalah proses pengajian atau pelapisan benang besi dengan larutan obat tertentu untuk menambahkan nilai kekuatan dari suatu benang. Jadi di sini nanti di proses pengajian itu adalah proses di mana benang besi hanya untuk benang besi ya guys, tidak boleh untuk benang yang lain karena ini khusus untuk benang besi. Benang besi itu nanti akan melalui proses pengajian agar apa sih? Kenapa sih kok benang besi itu harus melalui proses pengajian? Next selanjutnya yaitu adalah tujuan dari benang besi. The purpose of benang pengajian, proses sizing. The main objective of the agreement process are. Adapun tujuan utama untuk proses pengajian yaitu adalah A. Increase yard stage atau meningkatkan kekuatan benang. B. Reducing hair on the surface of the thread that can cause problem in the weaving process, atau mengurangi bulu pada permukaan benang yang menimbulkan masalah pada saat proses perkebunan. And C. Instead the rough resistance between thread and thread with machine parts, atau mengurangi bulu pada permukaan benang yang dapat menimbulkan masalah pada perkebunan. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah reducing fibrous during the process weaving, especially for high-speed weaving machine, atau mengurangi fibrous selama proses perkebunan, terutama untuk mesin tenun dengan kecepatan yang tinggi. Next, saya di sini juga akan menjelaskan tentang tujuan akhir dari pengajian, yaitu adalah untuk menghilangkan atau mengurangi putus benang selama proses pertemuan. Putus besi disebabkan karena tegangan yang tinggi selama proses sizing di pertemuan, atau bisa juga dikarenakan kekuatan benang yang sangat rendah. Oleh karena itu, maka diperlukan proses pengajian agar kekuatan
Halo, perkenalkan nama saya Fadil Bayu Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nindi Pramudia. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang istilah-istilah dalam yang digunakan untuk pengajian. Yang pertama yaitu konsentrasi kanji. Konsentrasi kanji adalah kandungan massa kanji kering dalam pasta kanji. Yang kedua adalah size take up atau size add-on, adalah massa pasta kanji yang terambil dari size box. Setiap unit berat benang tidak dikanji kering oven. Yang ketiga adalah presentasi kanji. Presentasi kanji adalah massa kanji kering oven per unit benang. Berat benang tidak dikanji kering oven. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian-bagian utama untuk mesin sizing. Yang pertama adalah beam stand, yang kedua size box, yang ketiga silinder, yang keempat monitor, yang kelima crash atau penyilang, yang keenam beam take up atau kepala mesin, yang ketujuh adalah cooking store dan lain-lain. Lalu yang pertama adalah beam stand. Apa itu beam stand? Beam stand adalah tempat untuk meletakkan beam yang telah melalui proses penghentian. Yang kedua adalah size box, adalah tempat di mana proses pelapian benang dengan larutan yang terjadi. Di dalam size box tersendiri ada yang namanya squeeze roll. Squeeze roll adalah alat press yang digunakan untuk memeras larutan yang telah masuk ke dalam benang. Squeeze roll bisa disebut juga dengan tekanan press roll. Yang ketiga adalah silinder. Silinder adalah alat pengering benang yang sudah melalui pencelupan pada size box. Jadi benang yang telah dicelupkan pada size box dan diperas oleh squeeze roll, maka benang harus dikeringkan pada bagian silinder. Silinder sendiri berupa tabung-tabung yang berisi uap panas. Untuk yang keempat adalah monitor. Monitor adalah proses atau pusat penggerak dan pengoperasian serta pemrograman mesin melalui sebuah layar dan tombol-tombol tertentu. Untuk selanjutnya yang kelima adalah crash atau penyilang. Crash di sini adalah proses penyilangan atau proses pemisahan benang yang telah melalui silinder. Kenapa harus disilang? Karena benang yang telah mengalami penyelupan larutan, maka benang tersebut akan melekat dengan benang yang lain, sehingga perlu dilakukan penyilangan agar tidak ada yang lengket atau rekat. Yang keenam adalah beam take up atau kepala mesin, yaitu tempat penggulungan benang-benang yang telah disilang, digulung, kemudian gulungan-gulungan beam yang siap diproses dalam pertemuan. Yang terakhir adalah cooking storage, adalah tempat untuk memasang larutan pengajian yang terdiri dari cooking dan HPC. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan dijabarkan oleh teman saya. Parameter pengecekan proses sizing. Hal-hal yang harus diperhatikan saat proses pengajian. Yang pertama, tata letak beam stand yang harus sama dengan beam yang lain. Yang kedua, pada size box kita harus selalu mengecek temperatur suhu. Suhu dalam size box sendiri juga berbeda-beda tergantung dengan proses SN atau jenis benangnya. Biasanya untuk kain itu standarnya 65 sampai 75 derajat Celcius dan cotton atau P atau TR 85 sampai 90 derajat Celcius. Alat yang digunakan selain dari program monitor, kita bisa mengecek aktual dengan termometer stick atau termometer digital. Nah, selain suhu, kita juga harus melakukan pengecekan terhadap kekentalan atau viskositas dari larutan pengajian. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa kental larutan kanji. Alat yang digunakan adalah stopwatch dan viskocup. Dan pengecek konsentrasi larutan atau yang biasa disebut dengan refraksi.
Tidak lupa juga kita harus melakukan check squeeze roll atau tekanan press. Nah, tekanan press inilah nanti yang akan menjadi acuan untuk mendapatkan SPU benang yang baik. Yang ketiga, silinder. Kita harus memastikan bahwa suhu dalam tabung silinder tetap stabil dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin juga. Agar bisa mendapatkan hasil benang yang sesuai standar moisture regain-nya, alat yang digunakan untuk mengecek adalah termometer tembak atau digital. Untuk yang keempat, crash penyilang harus dilakukan setiap satu proses beam. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi benang lengket, karena bila ada benang yang lengket maka akan menghambat proses pertenunan. Untuk yang kelima, cek kekerasan gulungan beam sizing. Pada bagian take up benang akan ada pengepresan untuk memberikan tekanan terhadap gulungan benang yang menentukan tingkat kekerasan gulungan atau kepadatan gulungan. Alat yang digunakan adalah harness. Untuk yang keenam, draft atau kemuluran benang. Biasa dicek dengan mistar. Pengecekan dilakukan di bagian beam stand di mana benang belum dilapisi kanji kemudian antara size box dan silinder setelah benang dilapisi kanji namun masih basah, dan setelah silinder atau setelah benang dikeringkan biasanya dipresentasikan ke dalam persen. Untuk menciptakan stem sizing yang baik untuk di proses pertenunan, maka kita harus memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama itu, benang tidak boleh terlalu kering dan terlalu basah ya, harus pas. Untuk yang kedua, benang harus memiliki lapisan kanji yang sama rata atau SPU yang standar. Dan yang terakhir, benang tidak boleh terlanjur mulur saat proses penganjian atau draft benang harus sesuai standar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Robit. Ya, yang selanjutnya bahan-bahan larutan kanji. A. Kanji tepung atau starch. Starch merupakan kanji yang paling tua yang digunakan dalam pengajian serat-serat selulosa. Starch juga paling banyak digunakan di seluruh dunia karena harganya murah dan mudah diperoleh. B. Polyvinyl alkohol atau PVA. PVA merupakan bahan kanji terbesar kedua yang banyak digunakan dalam pengajian. PVA banyak digunakan untuk pengajian benang-benang sintetis seperti polyester dan campuran polyester atau cotton, juga cocok untuk pengajian wool konvensional yang memerlukan temperatur penghilangan kanji yang rendah. Daya rekat lapisan film PVA kuat, tahan terhadap gesekan, dan mudah dihilangkan kanjinya dalam air panas. C. Jenis kanji lainnya. Seperti sudah dijelaskan, material kanji yang paling banyak digunakan adalah starch dan PVA. Tetapi material lain juga sudah dikembangkan dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sejak dulu sudah digunakan karboksimetil selulose atau CMC sebagai bahan kanji. CMC dibuat dari bubur kayu atau pulp dan cotton lint atau scrap. Kelemahan bahan kanji ini adalah sulit untuk membuat larutan kanji yang homogen. CMC mempunyai daya rekat yang baik untuk cotton, kekuatan lapis film, dan ketahanan gosoknya cukup. D. Pelumas dan zat pembantu. Pada proses pengajian, bahan pelumas dan zat pembantu lainnya ditambahkan terhadap campuran kanji. Bahan pelumas selalu ditambahkan untuk meningkatkan ketahanan gosok benang, terutama pada mesin tenun rapir dan proyektil. Pelumasan dengan anti-sticking agents atau lecithin mencegah terjadinya lengketan-lengketan atau kerak PVA pada silinder pengering. Zat pengemulsi ditambahkan pada lemak atau wax untuk meningkatkan desizability. Parafin atau gliserin ditambahkan untuk mengeraskan lemak dan melumasi benang dengan lebih baik. Tetapi jika bahan-bahan pelumas tersebut tidak dapat dihilangkan dengan baik selama proses penyempurnaan, maka dapat menyebabkan masalah dalam proses selanjutnya seperti di bagian heat setting atau pencelupan, atau istilahnya biasa disebut dengan dyeing.
Cara pembuatan larutan kanji. Untuk proses penganjian dengan mesin biasanya dilengkapi dengan peralatan pemasak kanji. Mesin yang digunakan terdiri dari 2 unit. A. Unit pemasak kanji. Untuk mempersiapkan larutan kanji yang siap digunakan dalam proses penganjian, bahan-bahan kanji yang ditentukan dalam resep perlu dimasak terlebih dahulu. Macam serat dan benang yang akan dikanji sangat mempengaruhi terhadap pilihan macam bahan kanji yang digunakan, lama pemasakannya, dan temperatur yang digunakan dalam proses pengajian. B. Unit proses mengaji. Masukkan kanji dalam bak kanji. Panaskan kedua bak hingga mencapai temperatur 84 derajat Celcius sampai 94 derajat Celcius. Setel tekanan squeezing roll sesuai dengan persentase kandungan kanji yang diharapkan. Setel tinggi kedalaman dari roll imersi. Jaga panas ruang pengering 100 sampai 120 derajat Celcius. Kontrol kecepatan agar kontinu pada kecepatan 25 meter per menit. Kontrol presentasi kanji setiap beam tenun. Ya, this presentation our group, and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.